Halo teman-teman Road to PTN, perkenalkan saya Zahra Firdaus. Saya bisa dipanggil Zahra, saya dari Universitas Negeri Malang dari Prodi S1 Pendidikan Biologi. Sekarang ini saya lagi di semester antara dari semester 6 ke semester 7 dan sedang KKN juga sih sekarang ini. Nah sebelumnya saya mau ngucapin selamat dan semangat buat teman-teman yang baru saja diterima di berbagai universitas perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Dan tetap semangat walaupun sepertinya semester depan masih daring juga ya. Tapi ambil sisi positifnya aja, kalian bisa multitasking di rumah sambil rebahan, tapi tetap fokus buat ngikutin Zoom atau Google Meet-nya dari dosen masing-masing ya. Nah ngomong-ngomong tentang kuliah, dulu saya masuk di Universitas Negeri Malang itu lewat jalur SNMPTN. Karena saya pikir dari dulu memang saya nggak suka SBMPTN karena saya harus belajar lagi setelah UN kayak gitu. Jadi saya memang dari dulu memplanningkan dari semester 1 SMA nih, bahkan saya mikir saya pengen masuk kuliah tanpa tes kayak gitu. Jadi memang saya fokuskan di nilai-nilai saat saya di SMA. Kayak gitu dulu waktu saya di SMA, dan alhamdulillahnya itu tercapai di kuliah atau masuk kuliah kemarin. Jadi memang saya suka biologi, awalnya saya mau masuk biologi murni nih, tapi dipikir-pikir lagi sepertinya saya lebih cocok di kependidikan biologi kayak gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk masuk di kependidikan biologi Universitas Negeri Malang dan sekarang saya di sini. Nah saking semangatnya masuk kuliah nih, dulu waktu habis pengumuman saya langsung cari tahu tuh gimana sih kuliah, kurikulumnya seperti apa, nanti yang dipelajarin kayak gimana dan lain sebagainya. Nah buat kalian sendiri udah nentuin belum atau udah kepikiran belum sih kuliah tuh seperti apa? Kalian kalau kata orang nih, kalian mau jadi mahasiswa yang kupu-kupu, kuliah pulang, atau mahasiswa yang kura-kura, kuliah rapat, atau mahasiswa yang kunang-kunang, kuliah menang kayak gitu. Itu terserah kalian mau jadi yang seperti apa, semuanya baik. Jadi apapun yang kalian lakukan di perkuliahan ya intinya cari pengalaman dan ilmu yang sebanyak-banyaknya. Nah sebelum itu aku mau spoiler dikit-dikit nih buat kalian teman-teman atau adik-adik yang baru saja dapat perguruan tinggi, tentang gimana sih kehidupan di perkuliahan. Biasanya orang-orang akan membagi fase itu berdasarkan semester. Semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah di semester 1, 2 nih biasanya orang-orang lagi semangatnya kuliah. Kita kalau jadi mahasiswa tuh lagi kayak yang harus gini nih, IPK harus 3,5 ke atas, kalau tugas harus niat nih ngerjain gini, dan itu memang terjadi. Jadi di awal semester itu kita kayak yang masih niat banget, kayak biasanya kan di kampus impiannya masing-masing ya. Jadi kayak yang masih aku pengen di kampus ini gini memplanning dan lain sebagainya. Dan itu juga terjadi kepada saya. Jadi saya di awal semester itu membuat suatu catatan kecil di sebuah buku. Dimana di setiap semesternya tuh bikin kayak timeline gitu, bikin goalsnya semester ini apa dan lain sebagainya. Dan itu di semester 1-2 saya tuh kayak masih yang pengen fokus banget di kelas kayak gitu, pengen fokus di kelas, pengen mengikuti pelajaran dengan baik, mengerjakan tugas dengan baik. Tapi kok saya kayak merasa mendapatkan sesuatu hal yang monoton, gitu-gitu aja saya merasa. Tapi saya di semester 1 di bulan September, yang notabene saya Agustus tuh baru masuk di sebuah kampus. September itu saya udah memulai jalan lain, yaitu saya dengan mengikuti lomba. Waktu itu lomba pertama saya adalah di Unair, lomba essay. Dan di situ saya merasa enjoy karena di dalam lomba essay itu saya bisa menerapkan ilmu saya yaitu di bidang biologi. Di sisi lain saya mendapatkan pengalaman luar biasa dengan bertemu orang-orang yang hebat, lalu bertemu dengan dosen-dosen dari kampus lain. Dan di situ saya mendapatkan pengalaman yang luar biasa dalam bentuk pengabdian masyarakat dan lain sebagainya yang tidak bisa saya lupakan. Nah di semester 1-2 ini saya masih bisa tuh membagi waktu antara lomba, lalu perkuliahan, tugas, serta organisasi. Masuk di dalam semester 3, yang kata orang itu adalah semester mulai berat-beratnya, di semester 3, 4, 5, spoiler dulu nih, itu adalah semester dimana kita tuh kayak poinnya, kayak apa ya, materi intinya suatu perkuliahan tuh ada di situ biasanya. Itu saya merasa berat. Dan saya merasa masuk jurusan pendidikan biologi itu salah.
Banyak gak sih dari kalian yang merasa salah jurusan tapi udah kayak 1 tahun, 1 tahun setengah di jurusan kalian masing-masing? Nah, tapi kalau mau ngulangin tuh juga udah sia-sia gitu 1 tahun. Jadi saya memutuskan buat ya lanjut terus aja kayak gitu. Nah, di saat itu karena di semester 1, 2 itu saya udah beberapa kali mengikuti lomba dan saya merasa nyaman gitu buat di situ. Saya mencoba di semester 3 ini peralihan saya atau pengalihan saya karena udah gak nyaman di kelas dalam pembelajaran, saya pengalihannya lewat lomba. Jadi di semester 3 ini saya merasa lebih fokus ke dalam lomba daripada dalam kuliah saya. Tapi saya tahu di awal bahwa nanti yang harus saya pertimbangkan adalah IPK yang turun. Itu pasti. Karena memang kita nggak fokus di situ. Tapi menurut saya gini, daripada nih semester ini IPK udah turun, nggak ada yang didapetin, portofolio masih kosong, ya udah IPK turun ya turun aja. Saya pengalian dulu lah sementara ke lomba itu tadi. Di semester 3 ini saya mencoba lomba yang sangat jauh dari jurusan saya, yaitu lomba kewirausahaan mahasiswa Indonesia. Jurusan saya dari pendidikan biologi, di situ saya harus belajar tentang ekonomi, akuntansi, manajemen, branding, dan lain sebagainya, bahkan sampai di bagian desain. Tapi menurut saya itulah pengalaman-pengalaman yang akan saya dapatkan di luar bangku perkuliahan yang sesuai atau linear dengan prodi saya. Karena pengalaman itu tidak akan saya dapatkan di kelas. Tentu saja nggak bakal saya dapatkan pelajar akuntansi di pendidikan biologi kayak gitu. Dan menurut saya itu adalah pengalaman yang sangat berharga. Karena perkuliahan di sini menurut saya jangan tunggu untuk diberi, tapi kita yang harus mencari. Jadi apa yang kalian dapat nanti di perkuliahan itu adalah apa yang kalian cari, apa yang kalian tanyakan kepada orang-orang, termasuk dengan dosen, dengan mahasiswa lain, atau dengan orang-orang yang lebih mengerti di bidangnya kayak gitu. Jadi menurut saya kalian harus belajar di prodi kalian masing-masing, itu nggak harus. Tapi itu merupakan kewajiban kalian karena kalian sudah menentukan atau memilih prodi itu. Tapi ya tadi, kalian bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman di luar prodi kalian. Jadi cari sebanyak-banyaknya aja deh kalau misalnya lagi kuliah. Kayak gitu, karena pengalaman adalah hal yang berharga. Nah, singkat mulai dicerita nih. Semester 3 saya melaluinya dengan banyak lomba kayak gitu. Akhirnya sampai IPK saya tuh jeblok sejauh-jauhnya, bahkan kayak beberapa angka gitu, sampai yang ya Allah IPK-nya jauh banget ya gitu. Tapi ya di sisi lain saya dapat pengalaman yang luar biasa bersama teman-teman. Saya mendapatkan keluarga baru dalam perlombaan itu dengan teman-teman yang beda-beda jurusan, beda-beda fakultas. Di situ pengalaman saya didapat. Saya dapat channel, saya dapat teman, saya dapat pengalaman yang luar biasa. Dan itu adalah pengalaman lomba offline yang saat itu dilaksanakan di Batam. Itu offline terakhir saya di Batam tahun 2019. Dan itu banyak sekali pengalaman dan drama yang didapatkan. Sehingga menurut saya itu gak bisa dibayarkan hanya sekedar dengan angka IPK. Jadi saya gak merasa down saat IPK saya turun tuh. Malah kayak ya memang IPK saya harus turun karena dapat pengalaman sebanyak ini. Menurut saya seperti itu. Itu di semester 3. Lalu di semester 4 udah mulai kembali lagi. Ternyata saya tuh baru paham saat saya masuk pendidikan biologi. Hal yang saya suka itu ternyata bukan biologinya. Padahal dulu waktu saya masuk SMA masuk kuliah, saya masuk pendidikan biologi itu karena saya suka biologi. Saya pikir seperti itu. Ternyata waktu semester 4 mulai ada pelajaran pendidikannya. Ternyata saya menemukan enjoy saya tuh di situ, di bagian kependidikannya di semester 4. Itu mulai ada matkul pendidikan. Lalu masuk di semester 5, itu ada mata kuliah yang sangat menginspirasi saya, yaitu mata kuliah media pembelajaran. Dan akhirnya saya terapkan itu benar-benar yang ini loh prodi saya, ini loh pendidikan biologi. Saya ikutkan dalam sebuah lombanya Puspresnas, itu lomba inovasi digital mahasiswa. Jadi di dalam lomba itu benar-benar kita lomba tentang media pembelajaran yang saat itu saya angkat tentang media pembelajaran biologi. Dan di situ saya benar-benar menerapkan hampir 100% dari apa yang diajarkan di perkuliahan dan saya sangat enjoy untuk menjalaninya. Kayak oh di sini ternyata saya tuh sukanya pendidikan biologi itu di bagian kependidikannya ternyata selama ini. Itu yang saya memotivasi lagi untuk kuliah, untuk yakin di prodi saya. Itu yang saya rasakan. Jadi di semenjak semester itu saya jadi niat lagi nih kuliah. Jadi niat lagi untuk meningkatkan IPK, menaikkan IPK dan lain sebagainya.
Dan menurut saya pengalaman-pengalaman luar biasa itu yang membentuk saya hingga di titik ini. Dan ngomong-ngomong tentang pengalaman nih, menurut aku pengalaman di dalam kelas sama di luar kelas itu akan lebih berkesan tuh sebenarnya di luar kelas nih. Kalian akan bertemu dengan orang-orang baru, kalian dengan kayak belajar untuk hidup yang sebenarnya itu di situ sebenarnya. Kalau di kelas tuh kalian bakal ketemu sama dosen, memang ketemu tentang pelajaran yang kalian pelajari itu benar. Tapi menurut saya titik tertinggi kalian jadi mahasiswa adalah saat pelajaran yang kalian dapatkan di kelas itu diimplementasikan dalam dunia nyata. Kalau kita kan belum kerja ya, kita sebagai mahasiswa kan kebanyakan belum kerja. Jadi implementasinya kalau saya pribadi lebih memilih ke jalan misal lewat berbagai lomba yang diadakan juga oleh Kemendikbud atau diadakan oleh universitas-universitas lain, itu adalah bentuk implementasi saya. Dan saat pelajaran itu sudah diimplementasikan di dunia nyata, saya merasa kayak oh ini tak pentingnya saya belajar ini. Saat kalian sudah merasa kayak oh ini pentingnya saya belajar ini, itu akan memotivasi kalian untuk menggali lebih dalam ilmu yang kalian pelajari. Jadi kayak dari dalam jiwa aja pengen belajarnya, nggak yang karena besok ujian tuh nggak, karena aku ingin belajar ilmu itu. Menurut aku di perkuliahan tuh tujuannya bukan nilai, tapi sebanyak apa sih ilmu yang kalian dapatkan di bangku perkuliahan nanti. Catat itu ya. Nah, hal yang paling berkesan saya selama ini adalah bagaimana saya tuh bisa langsung ke masyarakat. Contohnya aja dalam pengabdian masyarakat. Dalam pengabdian masyarakat kita bisa benar-benar mengimplementasikan ilmu yang kita dapat di kelas ke masyarakat. Itulah adalah goals yang kalian harus dapatkan nantinya. Kalian belajar lama-lama tuh tujuannya buat apa sih? Ya buat kembali lagi ke masyarakat, kembali ke kehidupannya sebenarnya. Dan menurut saya mempertahankan nilai itu kewajiban kalau untuk mahasiswa, untuk kita sebagai pelajar. Namun pengalaman yang berharga sesungguhnya adalah datang dari berbagai kegiatan yang kalian ikuti, yang kalian implementasikan selama perkuliahan. Jadi seperti di ujung semester ini. Karena dulu pernah saya ikut KMI, pernah saya belajar lintas dari jurusan saya kayak gitu. Akhirnya di ujung semester ini saya sudah mulai berpikir bagaimana sih kalau saya nanti terjun di masyarakat, bagaimana sih kalau nantinya saya nggak bekerja dalam lini jurusan saya. Jadi sedikit banyak saya belajar tentang entrepreneur, mulai membuka usaha, lalu mulai mempelajari hal-hal lain seperti desain, seperti manajemen dan lain sebagainya yang benar-benar di luar prodi saya. Tapi tanpa melupakan kewajiban saya sebagai mahasiswa jurusan pendidikan biologi. Nah, buat kalian nih teman-teman yang baru mau belajar atau baru mau masuk kuliah lebih tepatnya kayak gitu, jangan sungkan-sungkan buat belajar di ilmu atau bidang lainnya. Karena menurut saya itu adalah pengalaman yang luar biasa yang akan susah kalian dapatkan kalau kalian sudah lulus malahan. Saat kalian di bangku perkuliahan, banyakin temen. Kalau bisa lintas jurusan aja, lintas fakultas aja yang beraneka ragam biar kita bisa mendapatkan banyak pengalaman. Nah, sekian dulu pengalaman dari saya. Semangat buat semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.